Unggul 8 poin, Ciro Alves justru ogah bahas peluang juara ada apa? Saat Persib Bandung semakin dekat dengan trofi Liga 1, Ciro Alves justru menolak membahas peluang juara. Apakah ini strategi tim atau ada alasan lain di balik sikapnya? Simak penjelasan lengkap sang striker di sini. Persib gelar game internal, tapi bukan sekadar latihan biasa, ada strategi khusus. Persib Bandung memanfaatkan jeda kompetisi dengan menggelar game internal. Namun pelatih mengungkapkan ada tujuan lebih besar di balik sesi ini. Apakah ini bagian dari strategi khusus menghadapi lawan berat? Nyaris tak tergantikan. Nick Kuipers bongkar rahasia ketangguhannya di lini belakang. Sejak bergabung dengan Persib, Nick Kuipers tak pernah kehilangan tempatnya di lini pertahanan. Apa rahasia di balik performanya yang selalu konsisten? Tak disangka, Rian Kurnia kini ketagihan cetak gol. Apa targetnya selanjutnya? 2 laga beruntun mencetak gol, winger Persib ini makin percaya diri. Apakah ia bisa terus melanjutkan tren positifnya? Beckham Putra cetak sejarah, tapi justru bisa hengkang. Apa yang terjadi? Baru saja menorehkan rekor di Persib, kini muncul kabar mengejutkan soal masa depannya. Apakah Bobotoh siap kehilangan salah satu talenta terbaiknya? Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Unggul 8 poin, Ciro Alves justru ogah bahas peluang juara ada apa? Saat Persib Bandung semakin dekat dengan trofi Liga 1, Ciro Alves justru menolak membahas peluang juara. Apakah ini strategi tim atau ada alasan lain di balik sikapnya? Simak penjelasan lengkap sang striker di sini. Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 hingga pekan ke-27. Dengan perolehan 57 poin, Maung Bandung unggul 8 angka dari pesaing terdekatnya, Dewa United. Situasi ini tentu membuat para pendukung mulai berharap tim kebanggaan mereka bisa meraih gelar juara secara back-to-back. Namun bagi Ciro Alves, euforia ini bukan sesuatu yang perlu dibahas terlalu dini. Pemain bernomor punggung 77 itu menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah menjalani pertandingan satu persatu tanpa terbebani target juara. Saya pikir tidak perlu berpikir terlalu jauh. Kita hanya bekerja keras dan menghadapinya pertandingan satu persatu, ujar Ciro. Striker asal Brasil ini juga mengajak rekan-rekannya untuk tetap tampil maksimal di setiap laga. Menurutnya meskipun Persib unggul 8 poin, persaingan belum berakhir karena Dewa United dan Persebaya Surabaya masih membayangi di papan atas klasemen. Kami harus tetap lapar meski unggul 8 poin. Kami harus melanjutkan kerja keras dan tidak berpikir soal jarak poin, kami step by step melaju, tambahnya. Laga berikutnya Persib akan bertandang ke markas Borneo FC pada 11 April 2025 dalam lanjutan pekan ke-28 Liga 1. Mampukah Maung Bandung mempertahankan posisinya di puncak? Yuk bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Persib gelar game internal, tapi bukan sekadar latihan biasa, ada strategi khusus. Persib Bandung memanfaatkan jeda kompetisi dengan menggelar game internal. Namun pelatih mengungkapkan ada tujuan lebih besar di balik sesi ini. Apakah ini bagian dari strategi khusus menghadapi lawan berat? Di tengah jeda panjang kompetisi Liga 1, Persib Bandung tetap menjaga ritme permainan dengan menggelar game internal. Laga latihan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 28 Maret 2025 sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga-laga krusial ke depan.
Asisten pelatih Persib, Igor Tolić, menegaskan pentingnya game internal ini untuk menjaga atmosfer pertandingan dan mempertajam strategi tim sebelum kembali beraksi di Liga 1. Ya, saya pikir begitu. Kami pasti akan mempraktikkan sesuatu untuk pertandingan melawan Borneo, ujar Igor. Ia juga menambahkan bahwa Persib kini tengah mempersiapkan diri menghadapi dua lawan berat, yakni Borneo FC dan Bali United. Kami punya waktu untuk bersiap menghadapi dua lawan yang sangat mirip, Borneo dan Bali. Saya pikir bagi kami ini adalah dua pertandingan final, jelasnya. Meski Liga 1 masih menyisakan 7 laga, Igor menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah dua pertandingan terdekat. Liga ini panjang, tetapi dari 7 laga sisa, kami pastinya akan fokus terlebih dahulu pada dua pertandingan pertama, tambahnya. Persib dijadwalkan kembali berlaga pada Jumat 11 April 2025 menghadapi tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda. Selanjutnya, Maung Bandung akan menjamu Bali United di Stadion GBLA pada Jumat 18 April 2025. Bagaimana menurutmu? Apakah langkah ini akan membantu Persib tetap tajam di sisa kompetisi? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Nyaris tak tergantikan. Nick Kuipers bongkar rahasia ketangguhannya di lini belakang. Sejak bergabung dengan Persib, Nick Kuipers tak pernah kehilangan tempatnya di lini pertahanan. Apa rahasia di balik performanya yang selalu konsisten? Sejak bergabung dengan Persib pada putaran kedua Liga 1 musim 2019, Nick Kuipers hampir selalu berganti tandem di posisi bek tengah. Mulai dari Ahmad Jufrianto, Victor Igbonevo, Alberto Rodriguez, hingga Gustavo Franca, pemain asal Belanda ini tetap menjadi sosok yang tak tergantikan di lini belakang Maung Bandung. Tak peduli siapa pelatihnya, Kuipers selalu menjadi pilihan utama di sektor pertahanan. Konsistensinya bahkan mencatatkan sejarah sebagai pemain asing pertama yang menembus 100 penampilan bersama Persib dalam kompetisi resmi. Hingga kini ia telah mengoleksi 135 laga bersama Pangeran Biru. Pada musim ini, hingga pekan ke-27, pemain bernomor punggung 2 itu sudah tampil dalam 24 pertandingan dengan total 2000 menit bermain, mencetak 3 gol, dan membawa timnya mencatatkan 9 kali clean sheet. Sementara musim lalu ia tampil dalam 32 laga dengan 2.799 menit bermain menyumbangkan 1 gol dan 10 clean sheet. Kuipers pun mengungkapkan kunci di balik stabilitas penampilannya. Menurutnya, selain kerjasama apik di semua lini, membangun koneksi yang kuat dengan rekan duet di lini belakang juga menjadi faktor utama. Saya rasa saya selalu melakukan hal yang sama. Sebagai pemain harus memiliki standar soal apa yang harus dilakukan. Bersama Alberto atau Gustavo, saya memiliki koneksi yang bagus, ujar pemain kelahiran 8 Oktober 1992 ini. Lebih lanjut, Kuipers menambahkan bahwa ia dan tandemnya di lini belakang telah saling memahami satu sama lain. Baik saat berduet dengan Rodriguez musim lalu maupun dengan Franca saat ini, mereka sudah tahu apa yang diinginkan satu sama lain. Saling memahami apa yang kami sukai, memahami apa yang kami inginkan. Jadi saya rasa ini satu hal yang bagus sejak musim lalu. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan, saya melakukan yang terbaik, dan rekan duet saya juga melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya itu kuncinya, pungkasnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah Kuipers adalah bek asing terbaik yang pernah dimiliki Persib? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Tak disangka, Rian Kurnia kini ketagihan cetak gol. Apa targetnya selanjutnya? 2 laga beruntun mencetak gol, winger Persib ini makin percaya diri.
Apakah ia bisa terus melanjutkan tren positifnya? Winger Persib Bandung Rian Kurnia kini semakin ketagihan mencetak gol setelah sukses membobol gawang lawan dalam 2 laga berturut-turut. Rian mencetak gol pertamanya saat Persib harus menelan kekalahan 1-4 dari tuan rumah Persebaya Surabaya di pekan ke-25 Liga 1. Tak berhenti di situ. Pemain asal Bogor ini kembali mencatatkan namanya di papan skor ketika Maung Bandung menumbangkan Persik Kediri dengan skor serupa, 4-1, di Stadion GBLA pada pekan ke-26. Sayangnya, tren positifnya harus terhenti sementara di laga kontra Semen Padang karena ia harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Ya, soal gol beruntun yang kemarin, saya juga enggak menduga bisa mencetak gol itu, ujar Rian Kurnia. Lebih dari sekadar mencetak gol, ia mengaku momentum ini memberinya tambahan motivasi dan rasa percaya diri untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Ya mungkin ini bakal menambah kepercayaan diri saya juga untuk di match kedepannya dan menambah motivasi juga sih, tambahnya. Rian pun menetapkan target pribadi untuk terus berkontribusi bagi tim dan mendapatkan lebih banyak menit bermain. Target saya sendiri pastinya pengen ngasih yang terbaik di setiap match. Di setiap pertandingan maunya ngasih yang terbaik, ingin terus bertambah golnya biar percaya diri naik lagi, tegasnya. Kini Rian Kurnia bersama Nick Kuipers yang juga absen di laga sebelumnya dipastikan bisa kembali tampil saat Persib melakoni laga tandang menghadapi Borneo FC pada Jumat 11 April 2025. Apakah menurutmu Rian Kurnia bisa melanjutkan tren golnya di laga berikutnya? Yuk, tulis prediksi dan pendapatmu di kolom komentar. Beckham Putra cetak sejarah, tapi justru bisa hengkang. Apa yang terjadi? Baru saja menorehkan rekor di Persib, kini muncul kabar mengejutkan soal masa depannya. Apakah Bobotoh siap kehilangan salah satu talenta terbaiknya? Beckham Putra baru saja menorehkan sejarah bagi Persib Bandung di Liga 1. Pemain bernilai 4 miliar versi Transfermarkt ini menjadi pencetak gol ke strip 1.100 Maung Bandung dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Momen bersejarah itu terjadi ketika Beckham tampil sebagai starter di laga melawan Semen Padang pada pekan ke-27. Bermain sebagai winger kiri, ia sukses mencetak 2 gol dan berkontribusi besar dalam kemenangan telak 4-1 untuk Persib. Tak hanya mencetak sejarah, Beckham juga menunjukkan performa impresif musim ini. Dari 22 pertandingan, ia sudah menyumbang 5 gol dan 2 assist untuk timnya. Kontribusi apiknya menjadikannya salah satu pilar penting di skuad Pangeran Biru. Namun di balik catatan gemilangnya muncul kabar yang mungkin kurang menyenangkan bagi Bobotoh. Beckham Putra berpotensi hengkang dari Persib di akhir musim Liga 1. Pasalnya kontraknya bersama Maung Bandung akan habis pada 30 Juni 2025. Jika hingga saat itu belum ada perpanjangan kontrak, bukan tidak mungkin adik dari Giansola ini akan mencari tantangan baru di klub lain. Meski begitu, melihat kontribusinya yang stabil dalam beberapa musim terakhir, ada kemungkinan besar Persib akan segera memperpanjang kontraknya. Bagaimana menurut kamu? Haruskah Persib segera mengamankan Beckham Putra dengan kontrak baru? Atau justru ada tantangan lain yang lebih cocok untuknya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.